Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana yakum ulumahu wa nasallu barakati ulumihi bab kafaratul ghibah. Bab bagaimana kafarat ghibah atau apa kafarat ghibah itu penebusan agar ghibah itu tidak berdosa. Penebus kafarat atau menebus agar ghibah tidak berdosa, atau bagaimana cara bertaubatnya dari ghibah ya, kafarat. Jadi kafarat itu tebusan yang kemudian dosa itu diampuni, kafarat ghibah. Teman sekalian, pada minggu yang lalu telah disampaikan tentang bagaimana ghibah atau jenis ghibah yang diperbolehkan. Ada sedikit sekali ruang-ruang kalau kita berghibah itu bisa ditolerir. Nah, sekarang mengenai kafarat ghibah, jadi bagaimana menebus atau melakukan sebuah amaliyah yang kira-kira bisa menghapus dosa ghibah. Alam annal wajib al-muhtab ayyan dama. Pertama yang harus dilakukan oleh orang yang berghibah itu, lalu biar ghibahnya tidak membawa dosa, hal yang dilakukan pertama kali ayyan dama, nyesal kalau melakukan ghibah. Kan kalau ghibah itu kan modelnya model menyesal atau tobat. Hari ini ghibah, habis itu nyesal, besok diulangi lagi. Nah, di ayyan dama untuk menyesal, wa yatuba dan bertaubat. Jadi nyesal lalu taubat, wa yata'assafa ala ma fa'alahu dan merasa prihatin, kasihan terhadap apa yang dikerjakannya. Jadi muncul itu rasa. Liyukhrija min haqillahi subhanahu. Untuk apa? Biar terbebas dari hak Allah. Jadi rupanya ghibah itu menjadi kewajiban Allah untuk menyiksa kita, untuk mengambil jatah kebaikan kita. Maka biar Allah tidak memiliki hak untuk mengambil itu, caranya adalah apa? Nyesal, taubat, prihatin terhadap apa yang kita lakukan ketika berghibah. Jadi itu kuncinya, taubat. Tsumma yastahillul muqtar liyuhillahu fayukhriju min mazlamatihi in qadara alaihi. Kemudian orang yang berghibah itu yastahil, itu kira-kira bahasanya minta halal. Ya minta halal itu ya berarti meminta maaf, salah satunya liyuhillahu agar menjadi murni, terbebas dari dosa ghibah, fayukhrija min mazlamatihi, lalu kemudian bisa keluar dari mazlamatihi, posisi kezaliman itu, in qadara alaihi, jika kemudian jika dia mampu, wala yakhsha mahdurun. Menariknya qala Hasan, Imam Hasan mengatakan yakfihil istighfaru dunal ihtilal. Dalam hal ghibah, menurut Imam Hasan cukup beristighfar. Nah, ini yang paling enteng dalam berghibah. Lalu kita merasa nyesal, cukup beristighfar dunal istihlal, tanpa harus minta kehalalannya, tanpa harus meminta maaf terhadap yang dighibahi. Ini yang paling enteng nih. Boleh setelah berghibah beristighfar. Ini menurut Imam Hasan. Mungkin karena
berghibah itu susah nyari yang diobrolinya karena saking banyaknya yang digibahinya. Maka kemudian cukup di istighfar. Wa fil hadis qaul Rasulullah SAW, ayu'jizu ahadukum ayyakuna ka'abi dhamdham kana idza kharaja min baitihi qala Allahumma inni qad tasaddaqtu bi ardi 'alan nas. Dalam sebuah hadis disebutkan, apakah seseorang dari kamu lemah untuk menjadi seperti Abi Dhamdham yang kalau dia keluar selalu berdoa, ya Allah, inni qad tasaddaqtu bi ardi 'alan nas. Ya Allah, aku ini tasaddaqtu, selalu membenarkan bi ardi 'alan nas, dengan menampilkan, menceritakan, menampakkan aibnya di hadapan manusia. Ai la atlubu madlamatan fil qiyamah. Maksudnya, aku tidak meminta kezaliman di hari kiamat min ahadin, dari seseorang, wala ukhasimuhu, dan juga aku tidak mau bersengketa. Maksudnya setiap keluar dari rumah, kalau Abi Dhamdham, ini nama kiasan pokoknya disebut oleh Rasul, kalau setiap keluar dari rumah berdoa, ya Allah, mudah-mudahan aku kalau keluar jangan sampai terlibat dalam majlis ghibah, kira-kira begitu. Berdoa mudah-mudahan tidak terjebak dalam majlis ghibah. Jadi setiap kali keluar, ya Allah, lindungilah aku dari majlis ghibah yang selalu mengungkap aib atau kecacatan atau rahasia orang. Jadi itu doa yang dibaca tiap hari. Kenapa? Karena nanti di dalam akhirat itu saya tidak mau mencari perkara, tidak mencari masalah, ketemu dengan orang yang bermusuhan. Kan otomatis nanti ketika di akhirat, orang yang sering berghibah akan bertemu dengan yang dighibahi atau orang yang dizalimi. Nah, ketika ketemu itu nanti akan terjadi apa? Tawar menawar atau tukar menukar pahala dan dosa. Pahalanya kita diberikan ke dia, kalau habis dosanya dia kasihkan ke kita yang melakukan ghibah. Itu kan gitu ghibah itu. Jadi pahala kita diberikan ke dia, kalau habis pahala kita, dosanya dia kasihkan ke kita. Itu yang jadi wujud apa tadi? Kafaratul ghibah adalah menyesal, bertaubat, merasa mengasihani diri kita yang telah berdosa, lalu setiap keluar dari rumah berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya tidak tergabung dengan jamaah al-ghibah, jamaah ghibah. Karena rata-rata ketika orang ngumpul itu pasti ghibah. Makanya kenapa kita itu didorong atau dianjurkan untuk ngumpul bersama orang yang alim, yang kira-kira kalau ngobrol ngomong tidak ghibah. Karena julusun ma'al alim walau sa'adan khairum min sholati mi'ati rak'atin. Duduk bersama orang alim, maksudnya enggak ngobrol tentang ghibah, itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat walaupun cuma sebentar. Itu. Tapi tentunya orang alim yang, maksudnya orang alim itu orang alim yang bukan menggibah, karena ada juga orang yang alim dikenal alim tapi juga ghibah.
Orang kelihatan alim tapi juga ghibah, ngaji mana-mana tapi kalau ceramah ngomongin orang misalkan begitu, itu namanya orang alim yang ghibah. Nah itu malah nambah dosa. Bukan khairum min sholati mi'atu rakaatin, bukan lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Jadi walaisal murad ibahatu tanawuli ardihi bal af an jarimatihi. Jadi maksudnya ketika dia berdoa yang di situ agar terhindar karena sering melakukan membongkar rahasia orang, bukan kemudian dimaksudkan untuk mengizinkan untuk membuka aibnya, tapi minta maaf dari pelanggarannya. Dia minta maaf dari pelanggarannya itu maksudnya al-af, jadi minta ampun dari pelanggarannya itu. Jadi di awal-awal sebelum berangkat kita sudah minta ampun, ya Allah kalau misalkan keperucut, apa keperucut tuh, terlanjur ngomongin orang, mudah-mudahan diampuni gitu. Jadi pertama, ya Allah mudah-mudahan kalau aku keluar dari rumah terhindar dari jamaah ghibaiyah, jamaah suka ghibah. Kalaupun keperucut terlanjur nggak sengaja, mudah-mudahan diampuni. Maka dalam firman Allah Bismillahirrahmanirrahim, Hudhil afa wa'mur bil ufri wa'arid anil jahilin. Hudhil af, kata Allah, selalu memberikan maaf. Wa'mur bil urfi, dan perintahkan kebaikan. Wa'arid anil jahilin, dan hindari orang-orang bodoh. Jadi orang yang hobi ghibah, ngomongin orang itu maksudnya, jadi gini, ghibah itu membicarakan orang yang tidak ada di tempat. Kalau misalkan ada di tempat, insya Allah kalau itu baik masuk dalam kategori nasihat, kan gitu ya. Jadi orang yang jamaah ghibah itu kata Allah termasuk jahilin, kelompok orang-orang bodoh. Maka wa'arid anil jahilin, maka jauhilah kelompok orang-orang yang bodoh. Maka perintah kalau setiap keluar itu selalu 3 hal ini yang di dalam firman Allah, khudhil af, selalu memaafkan. Ingat di beberapa pertemuan yang lalu ada 3 hal. 3 hal yang bisa menjadi pintu bagi kita semua untuk mendapatkan surga Allah tanpa reserve, tanpa hisab, tanpa hisab, lalu kemudian diampuni dosanya, jelas itu ya, masuk surga tanpa hisab. Apa itu? Pertama adalah wa'fu man dzalamaka, memberikan maaf pada siapapun, kepada orang yang menzalimimu. Dia ada orang yang anggap misalnya tadi ghibah, ngomongin kita diam saja, itu nanti di akhirat dapat bonus. Diam saja, bonusnya apa? Kebaikan dia diberikan pada kita. Kalau dia yang ngomongin kita nggak punya kebaikan, dosanya kita diberikan pada dia, kan gitu. Tapi kalau kita memberikan ampun, saya maafkan semua yang ngomongin, itu lebih besar pahalanya. Termasuk apa tadi? Salah satu dari yang masuk surga bighairi hisab dan diampuni dosanya. Thalathun mangkunna hasabahullah hisaba yasira wa yadkhulunal jannah bighairi hisab. Ada 3 orang yang dia ketika melakukan sesuatu, melakukan 3 hal itu, dia dimasukkan ke dalam surga Allah dan juga
diampuni dosanya. Salah satunya adalah wa ya'fuwa wa ayya'fuwa man dzalamaka wa anta'fuwa man dzalamaka. Memberikan maaf kepada orang yang berbuat zalim. Jadi mendiamkan saja sudah kita dapat feedback, dapat kebaikan atau dosa kita diberikan pada orang yang menzalimi kita. Kalau kita maafkan lebih besar lagi. Langsung kita masuk dalam surga. Nah, yang kedua dari tiga hal itu adalah wa antasila man qata'aka, menyambung tali silaturahim kepada orang, kepada saudara yang memutus kekeluargaan. Kita punya saudara, punya adik, punya kakak, suatu ketika konflik gara-gara warisan, misalnya kan gitu ya, seringnya kan gitu ya, gara-gara peninggalan warisan orang tua, gara-gara tanah, sampai tahunan enggak nyambung. Lalu kita inisiatif, karena ini keluarga, karena ini saudara, inisiatif silaturahim, sapa menyapa, kan gitu ya. Lalu berusaha untuk menjadi baik lagi, maka itu adalah termasuk orang yang dijamin oleh Allah masuk surga bighairi hisab. Betapa pentingnya posisi keluarga, silaturahim itu, maka sampai Allah memberikan keistimewaan. Nah, yang ketiga, wa antu'tihi man la yu'tika, memberikan sesuatu terhadap orang yang tidak pernah berbuat baik kepada kamu, atau berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepada kamu. Nah, jadi kalau misalkan gini, kita punya teman atau tetangga, suatu saat kita punya rezeki. Kan kadang sering kita pengen berbagi ya, pengen berbagi, mungkin masak, suatu saat punya kue banyak, diberikan. Kalau orang itu sering berbuat baik pada kita berikan sesuatu, itu biasa. Ya, orang misalnya sering ngasih kita, lalu kita ketika mengembalikan piring diisi lagi, itu biasa. Dianggap yang luar biasa itu orang nggak pernah memberi pada kita ngasih. Nah, itu luar biasa. Itu yang juga termasuk apa tadi? Wasilah bagi Allah untuk memasukkan ke surga orang-orang seperti itu. Berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepada kamu. Biasanya kan kalau rata-rata kita ingin mengasihi orang kalau dia berbuat baik kepada kita, kan gitu ya. Rata-rata dia berbuat baik kepada kita, kita kembaliin. Kan begitu. Biasa itu ternyata. Yang luar biasa kita ngasih ke orang yang tidak pernah berbuat baik kepada kita. Itu baru keren. Itu berarti kalau bahasa agamanya ikhlas betulan, bukan ikhlasan. Kalau dia memberi lalu berharap kembalian, itu biasa. Undangan, kasih tulis nama, itu biasa. Kan begitu. Nah, jadi itu kira-kira khudhil af wal wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Itu satu hal yang perlu kita lakukan setiap hari ketika keluar. Selalu tanamkan untuk saling memaafkan atau minta. Yang kedua, kebaikan. Lalu yang ketiga, berdoa untuk terhindar dari orang-orang jahil. Wa fil hadis anna Jibril qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis malaikat Jibril berkata kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala ya'muruka
anta'fuwa amman zalamaka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian anta'fuwa amman zalamaka, untuk memaafkan kepada orang yang berbuat zalim kepadamu, wa tasila man qata'aka, dan menyambung tali silaturahim kepada saudara yang memutus tali kekeluargaannya. Nah, wa tu'tiyaman rahimaka, dan memberikan sesuatu pada orang yang mengasihimu. Nah, kalau ini perintah Jibril, perintah Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril, lalu kemudian disampaikan kepada Rasul. Allah memerintahkan 3 hal: memaafkan dari orang yang berbuat zalim kepadamu, lalu kemudian menyambung tali silaturahim, dan memberi sesuatu pada orang yang mengasihimu. Nah, ini 3 hal, mirip dengan tadi hadis, cuman ini berbeda yang terakhir. Kalau yang terakhir tadi wa tu'tiya man rahimaka, kalau yang tadi hadisnya wa tu'tiya man la yu'tika, memberikan sesuatu pada orang yang tidak pernah berbuat baik atau orang yang tidak pernah memberi kepada kamu. Nah, jadi ini adalah sebuah kondisi bagaimana agar kita bisa menebus, bisa terhindar dari ghibah. Kafaratnya itu apa tadi? Bertaubat, menyesal, dan merasa risih kalau kita ghibah, merasa risih kalau ghibah. Kemarin di hadis sebelumnya kan disampaikan juga bahwasanya setuju atau mendiamkan orang yang ghibah sama juga dengan ghibah. Mendiamkan orang berghibah sama dengan ghibah. Nah, maka yang paling mendasar agar kita tidak termasuk ke dalam orang yang ghibah, kalau misalkan ada orang berghibah, batin kita minimal harus menafikan, menolak, mencegah. Batin kita jangan membenarkan. Oh iya itu memang, wah itu namanya malah nambah-nambahin, itu masuk ghibah. Nah, kalau kita bisa ubah ke isu yang lain biar tidak terlanjur ghibah. Nah, jemaah sekalian, ghibah ini kemudian juga berkelanjutan. Kalau dari kemarin misalkan dasar ghibah adalah dzon, prasangka, terutama prasangka buruk, lalu kemudian tajassus, dari prasangka buruk lalu tajassus, memata-matai, kepo, julid, lalu kemudian lanjut ghibah. Setelah ghibah kecenderungannya adalah namimah. Maka penyakit selanjutnya dari penyakit lidah adalah namimah. Apa itu namimah? Cenderung mengadu domba. Jadi kalau udah ghibah, ujungnya lagi adalah namimah, mengadu. Hamazin masya'in binamimin. Orang itu selalu, orang mengadu-ngadu itu pembawa celaka. Kalau dalam surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah, celaka orang yang sering mengadu-ngadu, mencela. Jadi al-humazah itu sama dengan an-namam, orang yang mengadu-ngadu. Cuma kalau dalam surah Al-Humazah itu yang disetarakan dosanya dengan humazah adalah namam. Itu apa? Jama'ama law wa'addada, mengumpulkan harta lalu menghitung-hitung. Harta itu dihitung bolak-balik sampai kemudian dia lalai dengan ibadah kepada Allah. Jadi wailul likulli humazatil lumazah, celakalah
setiap orang yang mengadu domba. Wailul likulli humazatil lumazah. Maka kalau masuk neraka disebut neraka wail. Quran nyebut wail. Sama dengan wailul lil musallin. Orang yang lalai melaksanakan sholat juga dimasukkan neraka wail. Sama dengan pengadu, itu tempatnya khusus namanya neraka wail. Dalam surah Al-Lahab juga itu. Al-Lahab tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron zatal hab wa imra'atuhu hammalatal hatab, pembawa kayu. Jadi dalam riwayat dalam surah Al-Lahab itu diceritakan bahwasanya Abu Lahab itu nanti masuk neraka, yang bakar istrinya bawa kayu. Hammalatal hatab itu personifikasi, yang membawa kayu adalah istrinya. Kenapa? Saling mendukung, karena istrinya itu tukang mengadu domba. Jadi suaminya ghibah, istrinya mengadu domba. Jadi itu nanti dia membawa kayu bakar, sama-sama di neraka, tapi yang gedein apinya pasangannya. Itu cerita di surat Al-Lahab. Al-Lahab itu perumpamaan suami istri yang saling mendukung. Mendukung apa? Mendukung masuk neraka. Wailul likulli. Jadi wa imra'atuhu, dan perempuannya hammalatal hatab, membawa kayu. Nah, maka kemudian kila innaha namamatun hammalatul hadis. Jadi dia itu pengadu-ngadu. Ini sering loh kita lihat di sekitar kita. Itu ada yang fasih banget, perempuan, ya bapak-bapak juga. Kalau ngadu domba, fasih, tajwidnya itu, matnya itu, homnya itu pas. Kalau orang yang nggak pernah mengadu, mau ngadu itu ketahuan, wah ini mesti bohong. Tapi kalau yang fasih, kebiasaan, kalau ngadu itu udah tajwidnya itu pas, plek, dan nggak terasa kalau yang diadu sedang diadu domba. Sering itu namanya, kalau dalam Quran disebut hammalatal hatab, yang nanti akan ngipas-ngipasi, ngompor-ngompori tambah. Jadi misalnya ini yang sering terjadi misalkan ini. Karena itu laki-laki pijakannya adalah dari zon, prasangka buruk, lalu kemudian tajasus, memata-matai, lalu ghibah, lalu masih nggak berubah, lalu namanya hasud, tahasadu, hasud, lalu kemudian namam. Dia ingin kenikmatan itu tidak ada pada dirinya, pada orang yang dighibahi. Itu punya pas ngomong ke dia, kamu diomongin sama itu loh, katanya ini hartamu hasil nuyul, hasil apa? Angon, misalkan begitu. Nanti ke sana ngomong lagi, kamu dibilangin katanya mau nabrak, kata sana kamu nih ngomongin begini lagi. Itu namanya perilaku mengadu domba. Namamah. Itu godaan bagi orang. Makanya penyakit dasarnya yang harus dibersihkan, yang harus dimusnahkan adalah suudzon, prasangka yang tidak baik. Itu yang harus dibersihkan. Tanpa itu susah. Memang itu akarnya akarnya dosa-dosa yang lain suudzon. Maka prasangka buruk terhadap orang lain harus kita bersihkan. Kalau yang lainnya mau bersih total, akarnya itu harus dibabat habis. Yaitu apa? Suudzon. Tanpa itu ya suudzon, firmannya begitu.
Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Jauhilah kamu dari sering-sering dari dhon. Fa inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sebagian prasangka itu adalah suudzon. Sebagian prasangka itulah suudzon, dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Karena setelah itu orang cenderung tajassus, mencari kesalahan, habis mencari kesalahan, ghibah. Kan begitu. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi. Kan begitu di perintahnya itu. Orang yang selalu berprasangka buruk, lalu ujungnya bertajassus, lalu ujungnya berghibah, lalu ujungnya bertahasud, saling dengki, itu adalah seperti makan daging hidup saudaranya. Tangan kamu nih, kalau saya ngomongin kamu sama dengan saya makan tangan kamu, mentah-mentahan. Kira-kira kolu enggak? Kolu ya apa? Tega apa enggak kira-kira? Jadi kalau berghibah, orang yang berghibah itu sama dengan orang tega menggigit daging mentah dari saudaranya. Tangannya dimakan, pahanya dimakan. Disamakan begitu. Saking buruknya dosa ghibah. Nah. Jadi sampai kemudian tadi, maka Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah nammamun. La yadkhul jannata nammamun. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Itu sama dengan orang yang sama satu level dengan orang yang memutus tali silaturahim. La yadkhul jannah qati'un. Sama. Di Rasul itu tegas sekali. Tegas sekali. Kata-katanya itu la yadkhul jannah nammamun. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Karena tega terhadap saudara muslim, saudaranya sendiri diadu domba. Bahkan kemudian difitnah. Adu domba itu sangat dekat dengan fitnah. Itu termasuk fitnah itu fatan, fitnah itu sama juga. Sama juga dengan qati'ur rahim. La yadkhul jannah qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Keluarga, kakak beradik sampai putus gara-gara rebutan sepetak tanah. Sudah dijamin tidak masuk surga. Maka harus bertobat. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhibbukum ilayya uhasinukum akhlaqan. Aku mencintai kalian dengan cara apa? Uhasinukum akhlaqan. Aku akan memperbaiki akhlak-akhlak kalian. Itu sama dengan hadis yang lain, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi innama bu'itsu, sungguh aku diutus untuk menyempurnakan akhlak kalian. Itu kan tugas utama Rasul. Kenapa diturunkan ke masyarakat Arab saat itu? Karena masyarakat Arab itu memang dianggap akhlaknya itu buruk, bobrok. Maka kemana-mana Rasul mengatakan bahwasanya pada hakikatnya aku diutus sebagai Rasul di hadapan kalian untuk apa? Memperbaiki akhlak kalian. Nah, ini hadis yang lain. Uhibbukum ilayya uhasinukum akhlaqan. Aku diutus, aku cinta kalian. Kenapa? Maka dari itu aku perbaiki akhlak kalian. Akhlak yang seperti apa? Al-muwati'una aknafa. Terutama akhlak dosa besar yang dari yang suka mengadu domba. Ini termasuk dosa besar.
alladzina ya'lafuna wa yu'allifuna wa inna abghadakum ilallahi al-masya'una bin namimati al-mufarriquna bainal ikhwan al-multamisuna lil barra al-atharat. Karena perbuatan kalian yang paling dimurkai oleh Allah yaitu al-masya'una bin namimati. Jadi melakukan masya'una, perbuatan jelek bin namimati dengan namimah, dengan mengadu domba, sampai kemudian al-mufarriquna bainal ikhwan, sampai antar saudara sendiri mufarriquna pecah. Kalau namimah itu terjadi, ujungnya adalah perpecahan antar umat Islam yang tidak ada hubungan darah, itu namimah. Karena fitnah sana, fitnah sini, nambahin berita ke sana, nambahin berita ke sini, lalu berantem, lalu pecah. Maka orang yang melakukan seperti itu jelas itu nggak akan masuk surga. Ini bahkan disebut oleh Allah, wa inna abghadakum illallah, termasuk perbuatan yang mendatangkan murkanya Allah. Al-masya'una bin namimati, berkarya membuat, melakukan namimah, sampai kemudian al-mufarriquna bainal ikhwan, antar saudara muslim itu bercerai-berai. Jadi bedanya apa tadi kotek sama namimah apa tadi? Kalau kotek itu memutus hubungan saudara kandung, saudara ada hubungan darah. Kalau namam itu memutus persaudaraan seagama, sesama manusia. Sama-sama hukumnya, ujungnya tidak masuk surga. Wa haddun namimati huwa kasfu ma yukrihu kasfahu. Batasan namimah yang paling sederhana adalah kasfun ma yukrihu kasfahu, membuka sesuatu yang kalau itu dibuka, diungkap, membuat dia tidak suka. Mirip dengan kemarin yang ghibah. Haddul ghibah juga itu. Haddul ghibah itu, batasan ghibah juga begitu. Kasfun ma yukrihu kasfahu. Jadi cuman bedanya ghibah itu agak rahasia diobrolin. Cuman kalau ghibah itu di samping tanpa orang yang diobrolinya. Sawaun kana karohahul mangkul ilahi au karohahu thalithun. Sama saja dengan orang yang diobrolinya ketika tidak ada. Sawaun kana al-kasfu bil qawli au bil kitabati au bil ramzi awil imai. Sama juga ketika cara bukanya, apakah dengan omongan biasa ngobrol atau dengan artikel, dengan tulisan diobrolin, itu sama dengan membuka aib. Ya, kasfun. Atau juga dengan isyarat, sama juga dengan isyarat, kerdipan mata, monyongan mulut, itu. Wah, itu sama juga isyarat itu kan, isyarat. Itu udah ngomong panjang. Wah, itu isyarat. Yang paham kan hanya yang diajak ngobrol. Monyong-nyang itu apa artinya? Kan begitu. Itu sama hukumnya dengan qaul. Dengan WA sama sekarang itu. Wong dengan monyongan saja sama levelnya dengan omongan, apalagi dengan WA, WhatsApp sama juga. Sawa'un kanal mangkul minal a'mal au minal aqwal. Sama juga dengan perbuatan atau perkataan.
Sawa'un kana aiban wa naqson. Sama juga ketika yang dibicarakan tentang aib atau kekurangan fil mikwal atau fil makwal, di dalam bahan obrolannya boleh kekurangan atau aib itu masuk juga. Namimah Allah yakun bal haqiqatun namimah ifsya'us syarri wa hakkus sitri amma yukrihu kasyahu. Jadi intinya namimah itu ifsya'us syarri, ifsya'us sirri, membuka rahasia, wa hakkus satri, menghancurkan tutup lalu terbuka, amma yukrihu kasfahu, jika kemudian dibuka dia membencinya. Bal kullu ma ra'ahu insan min ahwalin nas fayambaghi ayyaskuta anhu illa ma fi kayatihi faidatun li muslimin. Nah, ini ada catatan. Diingatkan kullu ma ra'ahu min ahwalin nas, ketika ada orang membicarakan, mendiskusikan kondisi orang lain, manusia lain, fayambaghi ayyaskuta anhu, maka baginya hatinya agar diam. Kita nggak usah merespon, tidak mengiyakan atau kalau menidakkan dianjurkan. Stop, jangan obrolin itu, dianjurkan. Tapi kalau nggak enak diam. Tapi batinnya mengingkarinya, ya. Fayambaghi ayyaskuta anhu illa ma fi hikayatihi faidatun li muslimin. Kecuali dalam cerita itu ada faidah yang bisa diambil. Jadi kalau ngomongin orang ini nggak dianjurkan. Tapi kalau ada faidahnya, lalu kita bisa mengambil ibrah, pelajaran. Kita berharap mudah-mudahan itu bisa menutup dosanya, menutup dosa kita. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamuha. Jadi ada kebaikan di balik dosa. Mudah-mudahan kebaikan itu bisa menutup dosa atau menghapus dosa. Nah, kira-kira begitu. Jadi fayambaghi ayyaskuta anhu illa ma fi kaiti faidatun li muslim au daf'un li maksiatin, atau menolak maksiat. Kama ra'a idza man yatanawalu mala ghairihi fa alaihi ayashuda bihi mura'atun li haqqil masyhudi alaihi. Ini seperti ketika orang mendapatkan harta curian, harta harta yang bukan miliknya, maka dia dianjurkan untuk bersaksi bahwasanya harta ini yang harus dijaga, atau berani menjaga harta itu. Jadi ada orang mendapatkan harta yang bukan miliknya, lalu dia menjadi saksi. Itu juga diumpamakan terlibat dia terhadap orang yang seperti itu, menemukan barang, maka dia rela bersaksi. Kalau dia make, ingatkan, itu bukan barangmu. Nah, barang itu. Emang berbuat baik itu ya kadang gampang, kadang susah. Kalau sudah muamalah kayak gini memang berat, kan gitu, berat. Wal ba'ithu ani alan namimah imma iradatus su' lil muhaqqianhu. Pemantik pengadu domba adalah ketika dia menginginkan keburukan kepada orang yang diobrolin itu. Jadi namimah ngadu domba itu karena dia ada sesuatu yang tidak disukai dari yang orang yang diobrolin, atau izharul hubbi lil muhaqqilahu, atau dia juga ingin menampilkan kecintaan, menjilat. Menjilat itu kan kadang memuji sesuatu yang
Sebenarnya tidak ada pada dirinya, tapi diada-adain biar senang. Kan sama itu. Menjelat itu sama dengan levelnya dengan namimah. Cuman satunya membuat membuat benci, yang satunya membuat suka. Izharul hubbi lil muhqi al muhaqqi lahu. Awit tafarruj bil hadis. Ini yang buruknya. Tafarruj bil hadis itu nyebar omongan, sama. Nyebar omongan. Wal khawdu fil hudul wal batil. Atau tadi nyemplung fil hudul di dalam kelebihan, juga iya fil batil di dalam kekurangan atau dalam kesalahan juga iya. Padahal perintah Allah, wa kullu man hamalat ilaihi namimatun fayajibu alla yusari'a illa dhannin sadaqahu. Kalau ada berita apapun yang itu adalah cenderungnya adalah namimah, mengadu domba, maka alla yusari'a illa dhannin sadaqahu. Maka jangan buru-buru membenarkan. Ini didasarkan firman Allah, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Ada berita apapun fasik, dari kalau itu ketahuan fasik membawa berita fatabayyanu, maka harus tabayun, klarifikasi. Kan tahu ya, kita itu rata-rata kita itu fasik. Rata-rata kita itu fasik. Orang sholat jamaah masih rajin, ya, tapi sering ngomongin orang itu fasik. Atau sholat masih rajin, masih judi, masih ngomongin, minum-minuman, itu fasik. Masih maksiat, itu fasik. Nah, karena fasik, maka berita apapun yang keluar dari mulut manusia seperti kita tidak serta-merta langsung dipercaya. Perintah Allah itu harus fatabayun, tabayun, klarifikasi, karena omongannya pasti tidak bisa dipercaya. Ini bandingkan seperti cerita yang saya sering ulang-ulang, cerita Imam Bukhari dan Imam Muslim ketika mengumpulkan hadis dan ingin memastikan hadis yang diterima itu sahih. Harus dipastikan yang membawanya adalah mukmin yang minimalis sekali kefasikannya. Bayangkan saja seorang mukmin muslim, orang yang nipu kucing, nipu anjing masuk dalam kategori fasik. Maksud nipu gimana? Kita kan sering ada kucing di dalam rumah mau dikeluarin, pus, tapi nggak ada makanan. Itu fasik. Dalam kategori Imam Bukhari, ketika dia meriwayatkan hadisnya jadi dhaif. Gara-gara apa tadi? Bohonginku. Kita kan ada ayam masuk ke dalam rumah mau dikeluarin karena susah aja, kur biar keluar. Namanya ayam kan gak punya akal. Udah kebiasaan orang kalau kur ngasih umpan, di tangan gak ada makanan. Itu namanya bohongin ayam. Sama dengan kucing, pus. Karena dalam bahasa umum pus ngasih makanan, gak ada makanannya. Itu namanya ngebohongin kucing. Dalam kategori perawi hadis, menurut Imam Bukhari, dia fasik, omongannya nggak bisa dipercaya. Maka kalau dia bawa hadis Rasul dari gurunya juga nggak dipercaya. Bayangkan begitu hadis. Makanya hadis Rasul yang jutaan, karena hidup selama 23 tahun, yang sahih betul
yang diriwayatkan dari orang-orang soleh hanya 6 ribuan. Hanya 6 ribu yang sahih betul. Padahal Rasul hidup selama 23 tahun. Masa cuma 6 ribu kan? Tapi karena demi hasil hadis yang kokoh, maka orang yang membohongi ayam, membohongi anjing, membohongi kucing pun tidak masuk dalam hadis yang kuat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengurangi kecenderungan untuk mengadu domba, mengurangi syukur-syukur bisa menghilangkan. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan sebelum kita tutup? Terus ya. Apa? Ya, ya. Iya. Di dalam agama itu kan maksudnya ada maliki yang bikin hari pembalasan. Makanya saya sih mengingatkan saja, semoga saja kebohongan itu bisa ditutupi dengan benar. Ya. Ya, oke. Sekali lagi yang perlu kita antisipasi, awal ghibah kan berawal dari suudzon ya. Suudzon. Maka yang perlu kita jauhi pertama kali adalah sekali lagi berprasangka buruk pada orang terus dihindari. Ya, misalkan ini Anda menyangka orang lain berbuat buruk. Nah, itu harus dikurangi, hilangkan. Nah, itu satu. Biar yang lainnya tidak terdorong untuk ghibah. Yang kedua, bagaimana sudah terjadi ghibah? Kamu atau kita ngomongin orang. Saya ngomongin Bang Zuki misalkan. Saya ngomongin, maka yang bisa saya lakukan tadi, menurut tadi Syekh Imam Hasan mengatakan bagi kita dicukupkan istighfar. Ya, kita cukup istighfar, astagfirullahaladzim. Saya ngomongin Bang Zuki gitu. Misalkan begitu ya. Saya astagfir. Kalau lebih afdol lagi, saya minta maaf pada Bang Zuki. Bang, maaf saya ngomongin kamu kemarin. Ngomongin begini, minta maaf ya, minta ikhlasannya ya. Nah, itu afdol. Tapi kalau nggak bisa, kita juga dengan membaca istighfar cukup. Jadi gitu ya, membaca istighfar cukup gitu. Insya Allah kalau kita ngikut kaulnya Imam Hasan yang ada dalam kitab ini, bahwasanya tidak perlu istihlal. Istihlal itu minta halal. Tapi kita kan sebenarnya bagi Muslim Indonesia hebatnya ini yang nggak terjadi di dunia lain. Lebaran itu kan atau ya hari raya kita ketemu dengan tetangga, minta halal ya, insya Allah itu bisa menjadi wasilah minta halal, minta maaf kalau kita nggak sengaja berghibah. Bahkan kalau di dalam sholat ini yang sering hujat. Kita kan kalau habis sholat salam-salaman ya. Habis sholat kan salam-salaman. Barang siapa orang yang hadis, pokoknya orang bersalaman itu kan ketika tangan ketemu tangan, maka dari sela-sela pertemuan dua tangan itu rontoklah dosa. Itu mudah-mudahan bisa menjadi wasilah istighlal. Tadi yang kalau kita ghibah nggak bisa minta maaf, istighlalnya terjadi situ. Halal pahalanya. Nah, lebaran lebih ini lagi, karena kalau kita lebaran selalu ada kata-kata minta maaf bentuk istighlal. Nah kalau nggak bisa, cukup baca
istighfar. Insya Allah ya Bang Juki, jadi misalkan kamu merasa ngomongin orang, istighfar saja. Mudah-mudahan tidak terbebani. Mudah-mudahan yang di sana ngampuni atau maafkan. Syukur-syukur bisa bisa istiqlal, itu lebih afdol karena ada kata yang terucap. Akhirnya begitu ya. Cukup, Ustaz? Oke, marilah kita akhiri taklim pada pagi hari ini. Kita sekali lagi mohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi ini bisa menjadi bagian akhlak kita yang juga memperbaiki moral kita.